Analisis segmenting, targeting, and positioning. Indomie dan mie sedap. Disusun oleh Fajrin Kilani, A101800127. Manajemen Pemasaran B, STE, Ekuitas 2020. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Perusahaan ini merupakan perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia. Dan saat ini, saya akan menganalisis mengenai mie instan yang bernama Indomie. Indomie berdiri sejak tahun 1972 dengan rasa kaldu ayam. Selanjutnya, di tahun 1983 muncul varian rasa lain, yaitu Indomie goreng. Indomie merupakan makanan instan yang mempermudah para konsumen bila tergesa-gesa untuk makan karena hanya bermodal air dan kompor saja untuk bisa menikmatinya. Dan Indomie ini merupakan makanan yang paling dicari-cari di Indonesia. Analisis mie instan Indomie. Segmenting. Produk Indomie ini cocok untuk seluruh masyarakat yang ada di negara ini. PT Indofood melakukan segmentasi di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jumlah titik stok atau gudang semakin diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005, sehingga mampu menyediakan penetrasi pasar yang lebih luas melalui rantai suplai dan penghantaran. Segmentasi Indomie pun tidak hanyalah di pasaran Indonesia saja, namun Indomie sudah berhasil masuk ke negara lain. Targeting dilakukan untuk menentukan berapa banyak segmen pasar yang akan dipilih dan bagaimana mengidentifikasi segmen-segmen tersebut menurut Zaharudin tahun 2006. Produk Indomie yang varian rasa goreng dan kuah memiliki target pasar untuk semua umur kecuali bayi dan balita. Untuk varian produk Indomie My Noodles, target pemasarannya adalah anak-anak. Indomie melakukan perubahan strategi target pasar. Perusahaan melakukan beberapa inovasi produk yang memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu Indomie goreng, Indomie kuah, Indomie jumbo, selera Nusantara, mie keriting, Taste of Asia, kuliner Indonesia, My Noodles, Real Meat, dan yang terbaru adalah Bite Me. Perubahan ini dilakukan untuk memenuhi keinginan konsumen akan varian Indomie. Positioning merupakan suatu proses menciptakan image yang diinginkan suatu perusahaan. Yang dilakukan yaitu di Indonesia sendiri, sebutan Indomie sudah umum dijadikan istilah generik yang merujuk kepada mie instan. Yang kedua, produk Indomie merupakan produk mie instan yang praktis dan nikmat untuk dikonsumsi, dapat disajikan kapan saja dengan cepat dikonsumsi dengan lauk pauk lainnya. Yang ketiga, image Indomie sudah sangat baik di mata para konsumen karena di sana Indomie sudah menjadi makanan pokok. Malah makin ada yang mengira bahwa Indomie itu berasal dari Indonesia. Yang keempat, perusahaan menanamkan produk mie instan di benak konsumen bahwa Indomie merupakan mie asli dan milik Indonesia. Selanjutnya, PT Wings Food. PT Wings Food merupakan perusahaan yang memproduksi salah satunya produk mie instan populer kedua di Indonesia. Diluncurkan pada tahun 2003, 30 tahun setelah Indomie. Tidak mau kalah dengan Indomie, mie sedap pun mengekspor ke luar negeri antara lain Malaysia dan Nigeria. Mie sedap termasuk mie instan saingan Indomie khususnya dalam segi kualitas, mie sedap yang tidak mau kalah dengan Indomie. Juga promosi pemasaran yang tidak mau tertinggal oleh Indomie. Bahkan beberapa waktu ke belakang ini Indomie hampir tertinggal karena mie sedap mengeluarkan varian rasa terbaru, yaitu mie sedap Korean Spicy yang sangat digandrungi konsumen dan selama 1 minggu dirilis produk pun sudah sold out. Analisis mie sedap. Segmenting. Produk mie sedap ini ada dengan segmentasi yang sudah berencana melihat dari kebiasaan masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi mie instan selama ini, dan ditentukan juga beberapa segmentasi pasar. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada geografis,
Yang kedua, demografis. Yang ketiga, psikografis. Geografis termasuk wilayah, kepadatan penduduk. Demografis termasuk usia, agama, dan kelas sosial. Psikografis yaitu seseorang yang memiliki gaya hidup praktis juga tidak mau repot. Targeting. Dari iklan air-air ini dapat kita lihat bahwa target pasar mie sedap adalah lebih kepada anak-anak dan keluarga. Dan tentu tetap untuk semua orang, khususnya yang memiliki penghasilan tinggi ataupun rendah. Target pasar ini pun sudah sesuai dilihat dari kesenangan anak-anak zaman sekarang yang mengkonsumsi mie instan. Dengan dibuatnya ikan-ikan lucu, menjadikan anak-anak untuk selalu membeli mie sedap. Akan tetapi, mie sedap di sini berusaha mendapatkan hati para konsumen mie instan sebanyak mungkin untuk menjadi pemenang dalam perang antar merek pada industri mie instan di pasar. Target mereka pada umumnya adalah masyarakat menengah ke bawah. Positioning. Produk mie sedap milik PT Sayap Mas Utama yang merupakan grup dari kelompok Wings di sini mempromosikan sebagai market leader. Meski produk ini baru diluncurkan pada Mei 2003 dan baru didistribusikan di Pulau Jawa dan Bali, namun namanya sudah mulai diperbincangkan di kalangan pembeli berbagai daerah lainnya. Dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama, merek ini telah mampu menjadi jagoan dalam meraih The Most Valuable Brand tahun 2004. Bertengger di posisi kedua dengan meraih brand value 95 di bawah Indomie, dinilai dari segi top of mind dan brand sharing-nya pun mie sedap tetap unggul. Sekian analisis STP dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.